Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Sebenarnya menjadi permasalahan ini kan karena sebutannya mungkin ya, Andrew, Cyber Army begitu yang akan dibentuk oleh MUI DKI. Agak-agak ngeri ya, dianggap seksi memperuncing juga masalah namanya. di bawah ya, Betul. Maria, ya? Kita akan langsung tanyakan sebenarnya apa Cyber Army yang dimaksud ini dengan Prof. Henry Subiakto selaku Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga dan juga staf ahli Menkominfo. Selamat malam. Assalamualaikum Prof. Henry. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Mbak Maria Assegaf dan Mas Andro. Iya. Memang betul Cyber Army itu kesannya sangat buruk karena memang Cyber Army itu kan sebenarnya pasukan perang di dunia media sosial. Jadi kalau kita membaca buku like War, The Weaponization of Social Media, itu kekuatan-kekuatan politik itu di berbagai negara ketika mereka berperang komunikasi lalu membentuk Cyber Army atau Cyber Troop atau buzzer. Kadang-kadang disebut kalau agak berbau muslim itu mujahid cyber dan sebagainya. Tapi intinya itu perang. Itu untuk perang komunikasi. Dan kalau perang itu berarti memperbolehkan untuk memenangkan pihaknya dengan berbagai macam cara. Ini yang kenapa lalu persepsinya menjadi buruk ya, karena menggunakan istilah Cyber Army. Tapi akan berbeda kalau misalnya ya, yang seperti yang dilakukan oleh Infocom MUI Pusat. Infocom MUI Pusat itu sebenarnya berat juga ketika kemarin ada anggota yang di MUI yang kena persoalan dengan Densus 88. Tapi kemudian Pak Miftahul Ahyar, Kiai Miftahul Ahyar itu justru program yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo MUI Pusat itu menekankan tentang literasi digital, yaitu apa? Membangun kesadaran digital umat muslim, terutama yang terkait dengan MUI, untuk membuat semacam pelatihan konten kreator supaya ada konten-konten positif yang diciptakan. Sebenarnya kan hampir sama, tapi bahasanya kan beda. Untuk meningkatkan cinta tanah air, meningkatkan hubul waton minal iman, dan meningkatkan kecintaan pada NKRI, bagian dari iman tadi. Nah, hal-hal seperti itu tentu tidak kontroversi ya, bahkan banyak dukungan atau katakanlah apresiasi, karena kebetulan di satu sisi ada masalah itu. Tapi ketika namanya Cyber Army, yaitu akan memunculkan persepsi yang buruk. Dan ini nanti Cyber Army-nya siapa? Kalau katakanlah MUI DKI membuat Cyber Army untuk Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur itu berkeinginan maju, katakanlah begitu ya, menjadi pimpinan yang lain, katakanlah begitu. Nanti ada gubernur yang lain juga menggunakan MUI-nya yang di daerah mereka, provinsi mereka. Nah, akan menjadi tidak bagus gitu ya. Tiap MUI punya agenda-agenda yang berbeda-beda. Tapi kalau agendanya sama, yaitu hubul waton minal iman, sama-sama untuk meningkatkan kecintaan pada NKRI, selesai. Justru memang rakyat kita itu banyak yang jumlahnya ya pengguna internet itu 202,6 juta tersebar di seluruh Indonesia. Ini perlu literasi digital untuk pemahaman terhadap persoalan-persoalan hoax, bagaimana jangan percaya hoax, jangan mudah ya. Kalau seandainya memang agendanya untuk menangkal serangan para buzzer, menangkal hoax, ujaran kebencian yang ada di ibu kota, baik itu menyerang secara personal gubernur maupun ulama, kan sah-sah saja itu dihandle oleh MUI, Infocomnya. Meluruskan informasi yang masuk ke MUI. Itu nanti jadi perang kan, itu perang antar buzzer juga itu. Tapi kalau kita memperkuat masyarakatnya, memperkuat katakanlah netizennya yang dengan bahasa-bahasa agama maupun juga dengan bahasa-bahasa yang cocok gitu ya, untuk supaya mereka lebih tabayun dulu dalam konteks semuanya itu kita sama-sama seluruh pelaku itu adalah umat Islam Indonesia atau warga negara, minimal kalau enggak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, sama-sama satu negara Indonesia. Minimal juga kalau nggak ada satu negara pun ada ukhuwah basariyah, yaitu satu sama-sama umat manusia. Ini kecintaan ini yang perlu kita tingkatkan dalam konteks yang memang media sosial itu isinya sekarang udah seperti perang. Isinya hampir seperti perang dan ada pembelahan-pembelahan. Lah MUI mau ikut di mana? Mau ikut di dalam pembelahan itu?
itu akan menjadi persoalan tersendiri nanti. Makanya lebih baik adalah meningkatkan kecintaan netizen itu kepada NKRI. Gitu. Prof. Henry, bahasanya mungkin narasinya jangan perang lah, meluruskan informasi kalau MUI DKI bilang kan? Iya, tapi kan kenyataan realitas sosialnya di media sosial itu dalam buku yang ditulis oleh Steve dia dari ini ya, bukunya namanya Like War, The Weaponization of Social Media. Ditulis oleh, saya lupa saya. Itu buku itu menyebutkan bahwa di berbagai negara media sosial itu seperti perang. Itu. Nah, kalau seperti perang, kenapa? Karena ada perang-perang komunikasi untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Itu terjadi di Amerika sampai kemudian muncul yang namanya kasus tanggal 6 Januari tahun ini ya, yang gedung Capitol diserbu, ada terjadi juga di berbagai negara termasuk di Inggris, di Suriah, di Irak. Ini perang. Nah, Indonesia jangan sampai membiarkan itu, justru para tokoh-tokoh ini ayo mendinginkan dengan cara tadi mencintai Indonesia, mencintai NKRI, hubul waton minal iman, begitu. Baik, Bang Syarif tanggapan lu sebelum ke Kang Maman nanti. Ya, yang dijelaskan oleh Profesor Henry ya, itu teoritik. Jadi saya tadi katakan konteksnya adalah kedudukan MUI sebagai mitra. Itu dulu. Nah, kemitraan yang dibangun oleh MUI itu sesuai dengan Perpres, misal sebutannya adalah membangun partisipasi dalam pembangunan. Ininya. Bang Syarif, tapi jangan sampai kemudian tadi yang disampaikan. Teoritik, saya setuju, semua setuju. Oleh daerah-daerah lainnya loh. Saya 100% setuju, tidak akan membantah yang disampaikan Profesor. Tetapi ini konteksnya adalah kedudukan MUI. Kalau yang disarankan oleh Profesor tentang kewatonian, itu normatif, sudah dilakukan. Oleh Kesbangpol sudah, dan banyak. MUI sedang mencari bentuk kegiatan yang didasari pada hoax, dukungan. Saya katakan tegas lagi, dukungan halal, dukungan kepada pemerintah, kepada program pemerintah halal, nggak ada masalah. Kang Maman, dukungan halal Kang kepada pemerintah dari MUI. Kalau memang seperti itu, maka jangan membangun buzzer, jangan membangun cyber army. Jadi sebutannya apa, Prof? Tapi menggunakan influencer. Cyber army itu biasanya di dalam dunia media sosial anonim. Satu, pertama anonim. Kedua, cyber army itu dia tidak mementingkan yang namanya katakanlah pengetahuan, karena dia hanya menggaungkan. Cyber army buzzer itu menggaungkan saja. Tapi kalau influencer, dia orang-orang yang memang memiliki karakter kualitas sehingga berpengaruh pada banyak orang, dan itu aja diajak. Itu mereka akan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan yang buzzer yang tidak jelas identitasnya, tidak jelas komitmennya kepada kebangsaan dan sebagainya, karena memang orangnya nggak jelas. Itu bayaran. Kalau buzzer cyber army itu bisa yang banyak itu adalah bayaran. Memperkeruh ya, Prof. Henry ya. Itu profesi yang memang dia mempertaruhkan reputasi. Kadang-kadang influencer itu orang-orang yang bisa artis, bisa orang-orang yang memiliki kecakapan intelektual, bisa politisi juga. Mempertaruhkan reputasinya dia. Ya, kalau sebenarnya kan gini Prof, kita akan setuju semuanya bahwa ada yang lebih bahaya dari sekedar virus COVID-19, yaitu virus akal budi. Saat postrat menuju bagaimana orang dengan enak membuli, memfitnah, maka tujuan dari MUI pada konteks internal seperti itu kita pahami. Tetapi satu hal yang perlu kita pertanyakan, yang pertama dalam pesantren ada Hazanah Al-Insan Abdul Ihsan. Manusia itu selalu jadi budak bagi kebaikan. Kita ingin MUI tetap independen. Kita MUI tetap kritis. MUI terus mengajak amar ma'ruf nahi mungkar walaupun kepada orang yang memberikan bantuan hibah itu. Jadi jangan sampai walaupun tadi Bang Syarif bilang ada perpresnya SBY soal kedudukan MUI, tetapi independensitas MUI itu tetap diharapkan. Nah, yang ketiga adalah persoalan kita adalah soal amanah atau tidak. Makanya saya bilang berapapun Bang Ara, pemerintah daerah ini ngasih ke MUI atau NU sebagainya, itu diaudit. Bahwa Pak, saya kenceng tuh soal MUI dulu waktu sertifikasi halal lalu Komisi 8 menggesernya agar tidak hanya dominan MUI. Banyak yang menolak. Saya bilang nggak bisa, walaupun dia ulama, ustadz,
atau yayasan Islam apapun, audit itu, transparansi dan akuntabilitas soal keuangan itu, apalagi ini milik publik yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat Jakarta, ini harus betul-betul dilihat. Jadi pada konteks ini menurut saya, tadi sebenarnya udah klarifikasi Ustadz Faiz bahwa ini kan baru wacana nih, baru wacana. Tapi jangan sampai nanti terjebak. Tiba-tiba MUI itu nggak perlu bikin cyber army. Kalaupun ada terdeteksi orang melakukan hoax dan sebagainya, kita sudah ada undang-undang ITE, kita udah ada Polri-nya dan lain sebagainya. Jadi nggak usah sulit-sulit kok MUI mau masuk ke ranah-ranah wilayah hukum dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian MUI meluruskan hal itu? Enggak, MUI meluruskan itu benar. Tetapi tidak pada konteks kata Profesor tadi sebagai buzzer. Karena tugas misalnya nanti apapun yang dilakukan oleh Anies terus aja didukung dan sebagainya, nggak bisa. Kan bukan buzzer, Kang. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar yang menyentuh jagat maya. Saya ingin tanggapi, belum ini begini. Jadi saya katakan dari awal bahwa Jabang Bayi dari brojol MUI itu adalah mitra. Saya tidak setuju. Bukan MUI gitu Bang Syarif. Nanti dulu. Apa bedanya kalau saya tanya, apa bedanya NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lain dengan MUI? Oh sama. Nah itu yang Anda salah. Bukan, sama. Beda Pak. Sama. MUI itu adalah wadah komunikasi. Bukan, dalam antar konteks, ulama, juama dan cendekiawan. Dalam konteks keuangan sama. Bukan soal itunya. Justru Marwahnya. untuk membedakan bahwa MUI itu adalah forum komunikasi di antara ormas-ormas yang ada untuk lalu mendesain bagaimana mereka mendeteksi masalah ummah, persoalan umat, lalu mencari solusinya. Dan dia tidak ada hubungannya sama penguasa. Makanya Hamka mengundurkan diri dari MUI ketika dia merasa bahwa Soeharto ketika itu menggunakan MUI untuk kepentingan dia. Nah itu yang seharusnya saya minta dari teman-teman MUI DKI. Iya, itu di cash. berapapun dikasih oleh Anies Kang misalnya Maman, sebagai gubernur. Itu cash. Iya, Saya itu skripsi saya tentang MUI. Saya dalami, saya pernah ketemu Pak Lamsah, itu adalah cash, itu keprihatinan kita bersama. Keprihatinan Makanya itu yang dipertahankan. Jadi jangan sampai bukan persoalan MUI jadi alat kekuasaan, jadi mau begitu. dipolitisir. MUI tetap harus menempatkan Bukan ulama begitu. Mundurnya sebagai Buya Hamka, orang yang memperkuat mundurnya Buya umat. Hamka itu adalah penyelamat supaya umat Islam dengan MUI tutup akur. Baik. Dia memilih prinsip itu. Memilih prinsip itu mundur bukan karena Intinya MUI harus independen Bapak ya. Pak Faiz komentarnya. Ustadz Faiz. Kuncinya di sana. saya Harus ingin klarifikasi. Kita dengarkan Ustadz Faiz langsung. Mundurnya Bagaimana? Buya Hamka bukan karena MUI ketarik dalam pusat kekuasaan, tidak. Dengan mundurnya itu MUI selamat bermitra dengan pemerintah. Itu saya catat dalam Ustadz Faiz silakan. kajian saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Al-ayah. Itu ayat jelas. Jika telah datang seorang fasik membuat suatu berita hoax, tabayun. Jadi fungsi meluruskan informasi mohon tidak difahami sebagai mengcounter seolah-olah menjadi buzzer. Tadi saya sudah memberikan satu contoh. Ada yang viral tentang keutamaan wudhu dari sisi kesehatan. Itu hoax. Itu kalau ulama MUI kemudian tidak meluruskan, orang nanti memahaminya, umat memahaminya, wah itu belum lagi soal hadis-hadis palsu. Saya kira Kang Maman tahu. Banyak. Itu kalau MUI tidak berperan dalam tabayun dalam soal itu, wah bahaya. Jadi mohon tidak difahami bahwa kemudian seolah-olah meluruskan informasi itu bagian dari buzzer. Ini tabayun ini bahasa agama, itu satu. Kemudian tadi di awal sudah jelas, kami menegaskan kami bukan menjadi bagian tim sukses. Jadi kalau kemudian digiring ke sana lagi, bahaya. Nanti frame-nya seolah-olah MUI ke sana. Padahal di awal sudah jelas. Kami tidak menyebut secara spesifik Pak Anies yang harus didukung oleh tim cyber tadi, bukan. Jadi, kalaupun didukung tadi yang disebut oleh Pak Syarif, karena mitra, karena kami memberikan dukungan-dukungan tadi seperti ada fatwa. Nah itulah yang kemudian ada hibah. Hibah pun juga perlu ditegaskan. Itu juga dananya masuk ke kota, jadi 10M itu tidak murni diterima. Tapi MUI DKI mengiyakan sebagai mitra gubernur. Kenapa? Sebagai mitra gubernur DKI Jakarta, MUI MUI Pusat DKI menegaskan bahwa MUI itu memosisikan diri sebagai Shodikul Hummah, partner pemerintah. Itu jelas itu. Itu silakan jejak digital di Kiai Ketum yang lama, yang sekarang
selalu menegaskan seperti itu. Jadi kami memposisikan seperti itu. Umat kan menginginkan bahwa MUI itu independen lah, tidak kemudian berpihak kepada siapapun, dalam hal ini mungkin pemerintah juga. Begini, jangan dipaksa MUI jadi independen. Menurut saya itu justru melawan khitohnya. MUI itu dibentuk sebagai bagian dari mitra. Kalau independen dan dipahami dalam konteks politik, maka berbeda. Ini sejenis civil society yang berbeda jenisnya. Dia mitra, agak unik MUI ini. Jadi jangan dipahami independen konteks hubungan kekuasaan, tidak. Politik ya? Enggak, ya bukan dalam konteks politik. Ini adalah kemitraan dalam rangka membangun supaya pembangunan ini masyarakat berpartisipasi melalui apa? Melalui bahasa agama. Itu loh. Saya kok kadang-kadang agak ini juga agak keberatan. Pak Sarif, bahasa independen itu lihat di web MUI Pusat. Bahwa MUI itu adalah organisasi yang didanai pemerintah tetapi bertindak secara independen. Itu bahasa di webnya. Coba dilihat. Ya betul. Itu yang justru dikhawatirkan umat. Bagaimana caranya apa yang diberikan lewat uang pajak loh ya, uang hasil pajak itu betul-betul nanti bisa secara amanah diperlihatkan lewat program transparan, akuntabel dan sebagainya. Jadi jangan sampai organisasi yang mulia dengan mengusung nama ulama ini, tetapi dari sisi keuangan, dari sisi penggunaan, termasuk dari sisi independensi tidak kehilangan. Kalau ulamanya udah begitu, kemana lagi umat mencari kita kasih komentar Kang sebelum closing. Iya, kalau saya sih sebenarnya mau meluruskan, saya tidak setuju apa yang disampaikan senior saya di DPRD. Karena menurut saya Majelis Ulama itu sebagai organisasi sangatlah amat mulia. Jadi jangan ditarik ke dalam kontestasi politik yang tadi Bang Syarif sampaikan gitu. Karena kalau misalnya hanya MUI dalam bahasanya tadi harus partisan, kemana independensinya? Karena tadi saya juga mau menyambung apa yang disampaikan Profesor. Tadi kan di awal saya bilang masih banyak PR kita, membina umat masih banyak. Banyak rumah ibadah, marbot-marbot, guru ngaji yang mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mereka tidak terafiliasi, mereka tidak terdaftar di DMI. Dan saya yakin MUI punya jaringan itu. Dan MUI, saya kalau boleh kasih usulan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Profesor. MUI ini nggak perlu bikin buzzer, mereka punya influencer-influencer yang didengar. Bukan buzzer tadi Mas, sudah dibantah tadi Mas. Ya, hanya semacam cyber. Ya hanya ya apalah itu namanya ya. Tapi menurut saya MUI punya influencer jaringannya kemana-mana. Di setiap langgar, di setiap musola itu tokoh agama, ulama. Iya ulama yang didengar oleh umat gitu. Ya, jadi supaya tidak makin blunder, pertama kami tidak menegaskan membentuk buzzer. Fatwa MUI jelas buzzer haram. Yang substansinya buzzer adalah membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Sejak awal meluruskan informasi, tentu konteksnya bukan untuk perang informasi tadi. Sekarang ini ibu-ibu dapat berita, informasi, dapat pelajaran agama tuh dari media digital, media sosial. Nah itu kalau kemudian MUI tidak mengambil peran ke sana, siapa yang mengambil peran? Tentu mungkin ada NU, ada Muhammadiyah. Tapi ini kan umat ini banyak ini. Itulah pentingnya kenapa kami waktu di Rakor Infokom itu menyebutkan penting MUI ini mengambil ranah pembinaan umat dalam hal digital. Jadi MUI akan membanjiri media sosial dengan konten-konten positif. Sesaat lagi kita akan bahas bersama dengan Prof. Henry. Hanya di Catatan Demokrasi.